kita sedang berada di ruangnya Panglima tertinggi Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Dan di sini kita akan membahas tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bertepatan dengan bulan suci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada adalah sejarah. jejarkan rukun umat manusia. Kalau coklat cokotillahi ta'ala. Tahu Ustaz? Usaha antara anak gue. Gimana itu gimana yang 17 Agustus? Jadi 17 Agustus versi Jenderal Bintang 4 kita tuh udah kita analisis ini ya sama Pak Jenderal tuh bahwa 17 Agustus 1945 itu adalah hari kemerdekaan dan bulan puasa. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bertepatan hari Jumat. Ya, Jumat. Ya. Lahir aku. Jadi kalau kita bersyukur di bulan suci Ramadan, sebetulnya bulan suci Ramadan itu bukan berbicara bulan puasa, tapi berbicaranya yang paling utama adalah bulan turunnya kitab suci, bulan turunnya Al-Quran, bulan turunnya kebenaran, dan bulan turunnya petunjuk. Itu pada 571 Masehi. 571 Masehi, 571 Masehi bertepatan dengan lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, 17 Agustus 1945 itu bulan suci Ramadan juga. Makanya kalau Indonesia untuk dunia, bulan suci Ramadan adalah bulan kemerdekaan. Sebetulnya apabila datang bulan kemerdekaan, kita sambil berpuasa itu baik. Itu baik. Kalau tidak puasa, ganti bulan yang lain. Kalau tidak ganti bulan yang lain, bayar pidyah. Kalau tidak, modal. Itu bisa ganti. Tapi kalau misalkan bulan puasa biasa tetap kagorengan tiap hari. Kagorengan, karena kagorengan itu hukumnya wajib. Nah ini, ya, karena itu kan gorengan sangat dikonsumsi oleh masyarakat. Ini tuh ada kagorengan. Bro Den punya. Iya kagorengan teh daripada kudu ngomongin batur mending kena kagorengan teh dimakan tiap pagi. Nah, ini namanya cireng. Cireng itu ciciren. acil goreng. Ciri. Oh, ciri. Ciri ayat cia. Jadi apa lagi tadi? Ya intinya bulan merdeka, bulan merdeka, bulan Ramadan. Berarti skor ini ya bintangnya Leo ya, Agustus ya. Kemerdekaan kita tuh. Belum tentu. Leo. Kalau posisi Tanggal Ramadan, 17 kalau Leo. posisi Ramadan kan berputar. Betul. Ramadan bisa Agustus kan, bisa September. Itunya betul. Tapi Bintangnya. kalau Leo, Bintangnya kan Leo. sebelah Capricorn. Ya 16. Ayang Capricorn. Iya Leo 16. Menuju 17 kan. Dan pas ada 17 Agustus untung disamain ting yang kemerdekaan jadi di Borojol. Karena saya itu Jadi kita bersyukur. Sekarang 2022 22 dan di tahun ini tidak ada angka yang lain. dan Kecuali sudah dua dengan kosong. iya sudah clear juga ya dari 1945 75 tahun kontrak kita tuh beres juga ya 2020. sampai di 2020 2020. udah lebih 2 tahun hingga akhirnya kita bisa move on hingga bisa meninggalkan US dollar juga ya di tahun US ini. dollar. Saya US dollar. Jadi banyak perjalanan, banyak progres gitu bagi bangsa kita yang besar, yang benar dan yang kaya raya ini tuh untuk menuju terus. Ya 2024 kita tidak ragu. 2024 itu kita pesta demokrasi dan 2024 itu kita langsung pesta rakyat. Tapi ada itu pemilihan kan ya, ada gosip juga apa namanya pemilihan diundur katanya. Ya itu yang mundur itu Malah bisa sebenarnya jadi 3 periode sebenarnya juga. kelompok separatis Oh kayak Ukraina. kayak Ukraina. Nah, itu nasibnya akan dihantam oleh semesta, nggak usah dihantam oleh kita. Jadi kalau yang membuat 2004 itu ragu-ragu, lebih baik tinggalkan, kembali ke rumah, tidak usah memilih, diam aja di rumah. Standby aja golput. Jadi enggak, 2024 kita sudah ada jadwal. Jadi di bulan April kita pemilihan presiden, kalau di bulan Februari. Nah bulan Novembernya pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia. Iya iya. Jadi tetap Kalau nggak salah tinggal diralat, tanya ke KPU RI. Nah itu yang benernya. Jangan Imam Bonjol nomor 29. Itu lebih pasti jadwalnya. Yang penting 2024. Dan kita berada di kamar 244 Sampai Homan. Ruangannya presiden pertama. Ya, Presiden Suite, Presiden pertama, Jenderal Bintang 4, Panglima tertinggi Insinyur Soekarno. Jadi kenapa sih nginep di sini sampai berbulan-bulan? Ini udah ratusan juta ini kalau misalkan Ini dihitung. kalau nginep di Kenapa sini coba? sebetulnya hodam.
Kodam. Nggak gitu. Kodam sedep malam. Nggak sayang gitu sampai ibaratnya udah berbulan tuh kan ini nggak murah juga gitu, sayang nggak sih? Atau Ya, memang pengen aja gitu sebetulnya ngehodam? kita ngambil sejarah. Mm-mm. Jadi kalau di tempat yang suci, dengan niat yang suci, dengan orang yang suci, memohon apapun juga yang suci-suci pasti terkabul. Karena dengan Tuhan yang Maha Esa itu harus dengan niat yang suci. Kalau niatnya nggak suci, ya silahkan saja mencari yang murah-murah, atau yang biasa-biasa. Ini tempat yang suci sebetulnya. Iya, betul. Karena di sini pernah terjadi 53 negara. Betul. Banyak Jadi- orang lain yang nggak tahu sejarah ini kan. Oh ya, Ini tertutup gitu karena memang kita masuk juga di depan udah ada figuranya gitu ya dan keterangan bahwa ini tuh tempat peristirahatannya Insinyur Soekarno, ya inilah kamarnya. Ini ada RK di sini, rumah kaca. terus Terus ada lukisan tanpa bingkai. Jadi ini masih vintage dari dulu sampai sekarang ya seperti inilah, dengan keramik marmernya, dengan jati-jatinya, dengan sedap malamnya. Dulu juga seperti ini. Betapa bangganya Bung Karno duduk di sini, kita dudukin gitu loh. Nggak semua orang kita, ya, nggak semua orang loh. ya itu bersyukur. Bersyukur banget. Nggak semua orang duduk di kursi sebelah sana, duduk kursi sebelah sana, di kamar sebelah sana. Ini kan yang wah suatu sejarah yang nggak keangkat dan apa namanya, nggak banyak orang tahu bahwa ini tuh benar-benar sangat luar biasa. Ini mentakdir. Luar biasa. Tapi Tapi takdir bisa diupayakan dengan doa, sehingga nasib akan terwujud. betul. Jadi nasib gitu tadi itu kan. Udah nasib Sebenarnya harus takdir. di sini. Oh takdir. Takdir. Cuman takdirnya kejar dengan nasib. Nah, Gitu. Jadi kita bernasib baik. terus saya tuh tadi lupa ya. Oh, untuk masyarakat. Kalau misalkan karena situasi pernah COVID, pernah kayak gini, terus banyak yang golput, kantorku tuh mau nanya itu, apakah nggak apa-apa atau harusnya memilih, karena pandangannya kayak gimana gitu kan. Kalau menurut aku tuh gini, banyak yang golput, banyak orang setelah melihat seperti ini, keadaan kemarin yang sangat mencekam gitu ya, dengan wabah, dengan keputusan, dengan banyaknya PHK, dengan banyaknya pengangguran, ngambil dari segi ya kurang baiknya lah, karena kebijakan, karena kayak gimana, hingga masyarakat mungkin berat juga cari nafkah kan, hingga akhirnya rata-rata kalau ditanya di jalan mau Nah, siapa presidennya juga bodo amat, dan saya mah akhirnya. nyarinya kayak gini gitu. Akhirnya ku menemukanmu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. pada dasarnya kita menciptakan sebuah event nasional, tapi pandangan untuk internasional bahwa kita tidak pernah tidak melakukan yang namanya pesta demokrasi. Dan dikatakan jenuh masyarakat dengan politik, tidak mau dengan politik, bahkan ada yang tidak suka dengan politik, termasuk golput sekalipun, tapi kita tidak pernah tidak sukses. Yang mau golput silahkan, tapi arahan jangan. Yang mau ikut partai politik juga silahkan, pada intinya silahkan memilih. Yang terpenting ini akan selalu terjadi pesta demokrasi 5 tahun sekali, dan rakyat Indonesia support terhadap 2024 dan sudah bersiap-siap untuk mendukung Presiden 2024 pemilihan umum. Lagunya pemilihan umum telah memanggil kita, langsung bangun si bos. Iya bos, padahal. Enggak, ini kalau prediksi siapa aja yang bakal nyalonin? Yang bakal nyalonin Bakal mungkin nyalonin. ini orang-orang yang duduk di partai politik, tapi independen juga akan mencalonkan. Independen. Walaupun tidak boleh juga nyalonin aja. Udah kelihatan namanya. Kan 2019 kita mencalonkan juga. Masuk lolos daftar. Masuk daftar. Kita ada tanda terima saja. Tapi nggak perlu nomor dan nggak perlu dipilih. Kita langsung aja deklarasi. Presiden independen dan wakil presiden independen. Itu hanya support. Pada intinya masyarakat ini tahu bahwa pasal 1 ayat 2 di Undang-Undang 45 kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Yang trisol itu nggak ada trisol di Undang-Undang 45 itu. Ya laksanakan aja, mau trisol 20%, mau nggak presentasi, nggak ada urusan. Kalau mengacu kepada konstitusi. Jadi kalau hari ini 2024 masih membahas 20% trisol, itu masih
urusannya inkonstitusional terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi kita. Jadi arahan 2024 kita laksanakan dengan atlas aman, damai, tertib dan seterusnya. Aya atlas, Aya wainya. aya wae. Wae Bakal banget itu. Kalau ini Ya oke lah kalau kayak gitu ya sekilas ini kita informasi, kita berbincang-bincang santai. Ini terima kasih untuk Pak Jenderal dan terima kasih tempatnya juga ini untuk bisa duduk di tempat kediamannya Panglima tertinggi yaitu Insinyur Soekarno. Kita terus bikin konten di sini dikarenakan saya bangga dengan kursi ini, saya bangga dengan tempat ini, saya suka dengan orang-orang di sini dan saya suka dengan narasumber saya, makanya saya terus berdampingan untuk menggali terus apa yang ada di dalam bintang 4 ini loh. Aku akan gali terus sampai dalam, sampai orang lain bertanya apa sih dan pengen tahu ya oke, aku akan terusin konten ini gitu. Jangan lupa ya like, share, and subscribe. Kalau kayak gitu terima kasih semuanya. Mwah.